Di video kali ini, gue ingin menceritakan sebuah kasus kriminal yang terjadi pada TKW Indonesia yang tewas di negara Malaysia. TKW ini ditemukan di apartemennya dengan keadaan lehernya ini tergorok. Loh, kok bisa sih tergorok? Emang kayak mana sih ceritanya? Jadi kayak gini ceritanya coy. Jadi kejadian ini bermula pada tanggal 29 Januari tahun 2024 kemarin. Nah, si TKW-nya ini bernama Windy. Si Windy ini asal Jember nih. Si Windy ini ditemukan oleh cleaning service di apartemennya dengan keadaan si Windy ini sudah is dead, sudah tak bernyawa. Jadi pada tanggal 29 Januari 2024 itu, ceritanya si cleaning service ini sedang bersih-bersih nih di sekitar halaman apartemen yang si Windy tempati. Nah, saat si cleaning service ini bersih-bersih di sekitar halaman apartemennya si Windy, si cleaning service ini bingung. Soalnya setiap dia ini bersih-bersih di halaman apartemennya si Windy, apartemen si Windy ini selalu kosong, selalu sepi. Bahkan ya, si cleaning service juga sudah tidak pernah melihat si Windy di sekitaran apartemen itu. Bahkan nih coy, saat waktu jam kerja si Windy, si pegawai apartemen ini tidak pernah melihat si Windy keluar dari apartemennya. Nah kan disitu pasti curiga nih coy, si pegawai apartemen itu kayak gini kayaknya. Loh, gua perhatiin dari kemarin, kenapa ya penghuni apartemen itu sudah kagak kelihatan lagi batang hidungnya? Kalaupun dia pindah, kayak gak mungkin kali lah. Soalnya si bos juga kagak bilang kalau penghuni apartemen itu pindah. Bahkan saat jam kerja pun, dia kagak pernah kelihatan keluar. Kok gua jadi aneh ya? Jadi curiga gini, apa gua samperin aja ya? Gue samperin aja takut kenapa-napa. Nah, ceritanya disamperin lah sama si pegawai itu. Nah, setelah itu dibunyikanlah bel apartemen itu sama si pegawainya untuk mengecek apakah ada orang di dalam atau tidak. Tik nong, kata si pegawainya. Kok gak nyaut-nyaut ya? Nah, kan karena gak ada sautan ya dari dalam apartemen, akhirnya si pegawai ini mengambil kunci cadangan apartemen itu. Nah, setelah itu dia pun membuka apartemen itu dengan kunci cadangan yang dia bawa. Nah, ketika si pegawai membuka pintu apartemen itu, ngek. Dan lu tahu coy, di situ si pegawai ini dibuat terkejut. Soalnya apa? Soalnya di dalam apartemen itu, penghuni apartemen itu, si Windy, ditemukan sudah tergeletak di lantai dengan keadaan si Windy ini sudah is dead. Dan lu tahu yang lebih parahnya, lehernya si Windy ini tergorok. Nah, di situ pegawai ini pun langsung berteriak, panik, kayak gini cina. Tolong, ada mayat di sini. Nah, di situ seluruh penghuni apartemen yang berdekatan dengan si Windy yang langsung pada keluar. Kayak gini kayaknya. Ada apa lah, Pak Ci ini berteriak-teriak seperti ini? Itu saya menemukan mayat di apartemen itulah. Pokoknya keadaan mayatnya ini sudah sangat mengkhawatirkan lah. Kalian tengoklah sendiri. Saya nak lapor polisi. Nah, singkat cerita nih ya, setelah itu polisi pun langsung membawa mayat si Windy ke rumah sakit untuk dievakuasi dan langsung menyegel apartemen si Windy untuk diperiksa lebih lanjut. Nah, setelah itu coy, lu tahu kagak? Diketahui nih ya, si Windy ini tinggal di apartemen itu tidak sendiri, tapi dengan pacarnya. Jadi si Windy ini bekerja di Malaysia ini, berangkat bersama pacarnya yang bernama Amroji. Nah, mereka berdua ini tujuan ke Malaysia itu sama, untuk bekerja. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka jadi TKI di Malaysia ini secara ilegal, kagak mengikuti syarat-syarat yang ditentukan. Nah, di situ karena polisi ini sudah tahu bahwa si Windy ini di apartemen itu tinggalnya tidak sendiri, polisi pun di situ langsung mencari si Amroji, pacarnya si Windy, untuk dimintai keterangan. Nah, saat si Amroji ini ditemukan, si Amroji teh malah kabur coba. Terus udah kabur teh, si Amroji ini malah melawan polisi. Apaan coba maksudnya si Amroji kayak gitu? Nah, karena si Amroji ini malah melawan polisi, nah di situ si Amroji pun ditembaklah oleh polisi. Malah meninggoy coba di tempat. Nah, karena si Amroji ini tewas, coba jadi kasus si Windy ini kagak jelas. Gak tahu tak bagian mana tubuh si Amroji yang ditembak oleh polisi. Kayaknya mah gak mungkin is dead kalau si polisinya ini menembak di bagian kaki si Amroji. Nah, terus nih ya, polisi di Malaysia ini menduga bahwa penyebab si Windy ini meninggoy dibunuh oleh si Amroji. Soalnya apa? Soalnya pada saat polisi ini menemukan si Amroji ini malah kabur. Terus nih ya, yang kedua, si Amroji ini malah melawan polisi. Kalaupun si Amroji ini tidak bersalah atau tidak melakukan kekerasan kepada orang lain, pastikan si Amroji ini pas bertemu dengan polisi, si Amroji ini tidak akan kabur, apalagi menyerang polisi. Nah, gara-gara itulah polisi Malaysia ini curiga nih coy, bahwa pembunuhnya ini si Amroji. Kalau misalkan si Amroji ini bener ya yang membunuh si Windy, kayaknya itu mah bukan orang. Soalnya si Amroji ini membunuh si Windy ini
Dengan sadis kata gua mah, digorok lehernya si Windy. Dikira si Amroji si Windy ini domba apa? Main gorok-gorok aja. Nah setelah itu di Jember keluarga si Windy ini meminta untuk memulangkan si Windy ke Indonesia untuk dimakamkan di Indonesia, dan permintaan itu pun akhirnya dikabulkan. Jenazah Windy pun akhirnya dimakamkan di Dusun Babatan di Kecamatan Jenggawah, Jember, Jawa Timur, di kampung halamannya si Windy. Dan katanya nih coy, katanya kasus ini pun masih diselidiki di Malaysia dan jasad si Amroji masih ditahan di Malaysia sedang diperiksa. Nah jadi motif pembunuhan si Windy ini jadi tidak diketahui apa motifnya. Soalnya kalau beneran ya si Amroji yang membunuh si Windy, si Amrojinya juga kan sudah meninggal dunia. Masa polisi mau nanya sama mayat?